Nah, atas isu itu kemudian semalam bahkan muncul tagar Sri Mulyani mundur. Kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini justru Bu Sri Mulyani jangan sampai mundur. 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok di-demand gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Mungkin saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil, itu kan tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah gitu. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya, tadi juga ditanya, Pak kok ada ya data baru 500 miliar siapa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya itu apa ya, ada yang 3.000, udah tahu semua. Ya kita cukup ya, boleh. Bohong. Oke, itu isu yang terus berkembang sampai hari ini. Dugaan tindak pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, yang berawal dari kasusnya Rafael Alun. Pak Mahfud MD terus membongkar lebih banyak lagi seperti yang tadi kita saksikan, kita simak bersama. Tapi yang harus kita ingat adalah, ini penting, bahwa kasus itu bukan kasus tahun ini ya, bukan hari ini saja, tetapi kasus yang sudah tertimbun semenjak 2009. Artinya sejak era sebelum Sri Mulyani menjadi menteri, sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. 2009 adalah eranya Pak SBY menjadi presiden di negara ini. Ini yang penting, dan ini ditutupi nampaknya oleh para pembenci pemerintah hari ini, para pembenci Jokowi, seolah-olah itu pure hanya atau yang terjadi pada saat ini, pada saat menterinya Bu Sri Mulyani. Padahal tidak demikian. Tadi Pak Mahfud kan sudah ngomong kan bahwa itu sudah berganti berapa kali menteri. Nah, ini yang nampaknya hari ini digoreng oleh para pembenci Jokowi, pembenci Sri Mulyani, pembenci pemerintah. Seolah-olah dikesankan bahwa ini adalah kesalahan mutlak Bu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, seolah-olah ini terjadi pada eranya Pak Jokowi. Itu yang ditutupi oleh mereka, dan kita jangan ikut-ikutan begitu. Bahwa kita tidak sepakat dengan korupsi, tindak pidana pencucian uang, yes, pastilah. Dan kita pasti mendukung bahwa itu semua harus diusut dan ditangkap, dihukum berat para koruptor di negara ini, tidak hanya di Kemenku tapi di seluruh lininya, saya kira. Yes, tetapi kita juga harus menempatkan
persoalan sesuai dengan konteks, sesuai dengan kasus, jangan hanya kemudian main framing ditimpakan kepada Pak Jokowi saja, kepada Bu Sri Mulyani saja. Nah, atas isu itu kemudian semalam bahkan muncul tagar Sri Mulyani mundur. Tentu itu tagar yang dibuat oleh mereka tadi, para pembenci itu, dengan mengesampingkan data-data, fakta-fakta yang ada. Data-data sejak 2009 itu, dan seterusnya. Ini juga tidak adil, itu namanya kan mau memperkeruh suasana. Bahwa mari kita dukung Bu Sri Mulyani, membersihkan para koruptor, para tikus-tikus negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan, ya harus kita dukung. Dan Pak Mahfud MD kan juga begitu tadi. Justru Pak Mahfud berterima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang bekerja sangat keras untuk membersihkan itu semuanya. Ya, ibarat jamur udah begitu menggunung ya, penyakit udah begitu kronis di stadium 4 nih. Kan tidak mungkin diselesaikan dengan begitu tiba-tiba. Pasti harus dicari tahu sumber akar persoalannya, harus operasi besar-besaran kan begitu. Oke, kalau kemudian Anda ngomong Bu Sri Mulyani harus mundur, ini dipelopori diantaranya oleh Rocky Gerung yang mengomentari ini Bu Sri Mulyani sebaiknya mendeukan diri gitu, sebaiknya mundurlah gitu. Lalu kalau Bu Sri Mulyani mundur, hari ini siapa kira-kira sosok menteri yang berkaliber seperti Bu Sri Mulyani yang bisa kita percaya untuk menyelesaikan, menangani kasus ini? Saya kok sampai hari ini tidak melihat ada orang sekaliber Bu Sri Mulyani dalam jabatan posisi segawat ini, serumit ini. Jujur, saya tidak melihat, belum melihat lah siapa sosok yang kira-kira mampu, bersih gitu, mampu dan bersih itu yang penting itu. Sekarang kan sulit sekali mencari sosok yang mampu dan bersih. Orangnya mampu tapi belum tentu bersih. Orangnya bersih tapi belum tentu mampu, kan persoalannya. Sejauh ini reputasi track record Bu Sri Mulyani luar biasa. Mampu, cerdas, pintar, dan bersih. Ini yang langka sekali kita dapatkan. Pejabat-pejabat negara seperti ini. Oke, yang terakhir, Pak Mahfud MD membongkar ini belak-belakan. Dari isu 56 miliar, 500 miliar sampai 300 triliun dugaan uang negara yang diselewengkan oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Walaupun itu sejak tahun 2009. Maka panjenengan sebagai Menko Polhukam Pak Mahfud tidak bisa hanya melemparkan ini sebagai bola panas politik, tetapi tentu harus diiringi dengan solusi-solusi hukum yang cepat, yang menjamin rasa aman kepada kita semuanya. Karena panjenengan adalah Menko Polhukam, punya palu, dalam tanda petik ya, bukan palu hakim, punya eksekusi kebijakan. Anda menyebut ini bukan dalam konteks sebagai seorang pengamat politik, tetapi sebagai seorang aparatur negara yang memang punya kewajiban untuk menyelesaikan semua itu dari sisi hukum. Untuk itulah Pak Jokowi mempercayakan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kan di situ. Maka mudah-mudahan Pak Mahfud MD tidak sekedar melempar bola panas tanpa eksekusi penyelesaian yang rapih, penyelesaian yang baik bersama dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati ini. Dan tentu saja KPK harus ditegaskan Pak Mahfud MD. Ini memang jalurnya kan banyak sebenarnya. Jalur penyelesaian hukumnya. Ya tentu saja polisian, kejaksaan. KPK juga saya kira tinggal dibagi karena saking banyaknya ratusan orang kan tadi yang diduga terlibat gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Yang menyerukan Sri Mulyani mundur, coba sebutkan penggantinya siapa. Kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini justru Bu Sri Mulyani jangan sampai mundur, Bu Sri. Buktikan bahwa Anda bisa menyelesaikan semua ini. Buktikan bahwa Anda tidak seperti yang mereka tuduhkan. Anda sudah punya modal yang sangat penting, sangat besar, yakni bersih dan pintar, bisa menyelesaikan semuanya. Terutama yang paling penting adalah bersihnya itu. Tidak korupnya itu yang paling penting. Itu senjata yang sangat ampuh yang tidak dimiliki oleh banyak orang di pejabat tinggi negara kita.